Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang soleh dan cantik-cantik pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya kesempatan untuk bisa bersama di dalam program Inspiring Program dari Majelis Taklim Koronisa yang pada pagi hari ini menghadirkan Ibu Eli yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa diberikan dan mudah-mudahan kita semua paham apa yang disampaikan. Terima kasih kehadiran ibu-ibu Majelis Taklim Koronisa, baik undangan maupun jamaah yang pada pagi hari ini mendapat kesempatan bersama untuk mendengarkan hasil karya dari Bu Eli yang sangat istimewa. Kalau saya lihat tadi yang Pak Jokowi tadi, Bu, aduh, kayaknya ini deh, cakep banget. Iya, nanti mudah-mudahan kita lebih banyak lagi mendapatkan ilmu dari Bu Eli, yang dalam hal ini beliau adalah owner dari dan leader dari Facebook Group Komunitas Jemari Terampil, yang tadi secara sebelum kita mulai anggotanya itu ada sudah sekitar 21.000 ya Bu? 211 Bu. 211.000, Masya Allah. Itu yang tersebar di Asia. Mudah-mudahan jamaah kita menjadi bagian dari Facebook Group yang dikelola oleh Bu Eli ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Pembina, Ibu Rianti, dan Ibu Ketua, Ibu Ria, yang pada kesempatan ini memberikan waktunya untuk kita bersama-sama terus belajar menambah wawasan kita. Dan juga pada ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Koronisa, mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan dan selalu diberikan kemampuan untuk bisa terus saling belajar untuk menambah wawasan dan ilmu untuk kita sebarluaskan. Baik, sebelum kita mengawali, izinkan saya menyampaikan doa sebelum pengajian. Bismillahirrohmanirrohim. Rodina billahi roba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robba izzidna ilma warzukna fama wal akhidna bisolihin walhamdulillahi robbil alamin. Ya Allah, kami rela bahwa Allah itu Tuhan kami. Islam itu agama kami. Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkan ilmu kami, berikanlah kami kemudahan dalam memahami ilmu, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Untuk Ibu Eli, kami persilakan untuk mengisi waktunya dengan ilmu yang nantinya diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan memberikan manfaat dan Allah memberikan keberkahan pada Bu Eli. Silakan Ibu Eli. Terima kasih Ibu Rosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pertama-tama saya berterima kasih sekali kepada Ibu Ria dalam hal ini sebagai pimpinan Majelis Taklim Koronisa yang memberi kesempatan untuk mengisi workshop kepada ibu-ibu Majelis Taklim Koronisa. Kepada peserta workshop, salam kenal. Saya Eli Ade, nama saya Eli Suwarni. Panggilan saya Eli Ade. Ngetopnya Eli Ade. Nah, saya ibu dari 3 putri dan 2 cucu. Kebetulan saya punya hobi, itu ngutak-ngatik, sesuatu yang udah nggak terpakai. Gitu. Nah, salah satunya patchwork painting ini di atas kanvas.
Jadi saya cerita dulu ya Bu ya, punten. Awalnya saya itu memang suka sesuatu yang baru, suka membuat sesuatu yang baru yang orang lain itu nggak kepikiran. Nah, jadi dari bahan-bahan itu saya aplikasikan di atas kanvas dengan cara ditempel. Awalnya memang cuma gambar biasa, tapi setelah itu saya memberanikan diri untuk memakai digital, pakai Corel Draw itu dari foto langsung diaplikasikan ke atas kanvas, ternyata hasilnya ya amazing lah kalau menurut saya. Saya juga pernah ikut pameran tahun 2019 di Hotel Pullman. Waktu itu Trisakti yang mengadakan, saya diikut sertakan. Alhamdulillah responnya bagus. Dari situ saya mulai terima orderan. Awalnya nggak kepikiran, tapi setelah ada yang order, makin percaya diri. Gitu. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya ingin berbagi ilmu, teknik ya, teknik dan trik. Tidak praktek, tapi saya kasih tahu tips-tipsnya. Mungkin barangkali ibu-ibu sini ada yang insya Allah atau paling tidak bisa mengisi waktu luang sambil mengerjakan. Memang agak lama kalau yang baru pemula, tetapi kalau ini diseriuskan itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan. Paling tidak untuk diri sendirilah, untuk untuk sendiri, untuk dipajang sendiri, untuk kepuasan, gitu aja. Nah, jadi pertama-tama saya ingin berterima kasih juga kepada Ibu Ria dan Ibu Yanti, senior saya kalau nggak salah, tapi saya belum ketemu orangnya yang mana nih. Dari mungkin ibu-ibu ada yang bisa sambil mencatat kali ya. Jadi apa aja yang mesti disiapkan untuk Ibu kalau ada bahan bisa di-share, Bu. Enggak. Jadi kalau untuk materi ini patchwork painting itu yang dibutuhkan itu sebetulnya memang cuma kain-kainan, Bu. Ya. Nah, kain-kain itu kan banyak ya, Bu ya. Bahan-bahan tuh banyak. Biasanya itu saya pisahkan dulu. Jadi katun-katun, seruti-seruti, satin-satin, biasanya saya pisah-pisahkan dulu. Nah, kalau udah terpisah, itu baru saya pisahkan per warna. Jadi warna merah sama warna merah. Nggak peduli itu bahannya dari apa. Terus hitam-hitam. Mau titik-titik kayak mau pokoknya berbahan dasar hitam masuknya ke hitam. Mau polos pokoknya dia berbahan dasar hitam masuknya ke hitam. Pokoknya dipilah-pilah. Nah, bocoran juga nih Bu, karena itu warna kan macam-macam ya. Itu biasanya saya memanfaatkan itu bekas botol Coca-Cola atau Sprite yang 1 liter. Itu saya potong. Jadi saya buat tempat. Jadi saya nggak harus beli kotak-kotak lagi. Itu yang saya lakukan selama ini. Nah, nanti dari kain-kain itu kita potong-potong Bu. 5 cm kali 5 cm. Acak aja, nggak harus diukur. Pokoknya acak aja. Random, terserah. Tapi kecil-kecil gitu. Nah, bahan yang kedua itu lem, sudah pasti. Nah, kalau ibu-ibu lem tahu lah ya, lem fox ya. Itu biasa kalau punya anak atau cucu kan pasti pernah prakarya ya. Nah, lem itu ada macam-macam. Tapi untuk patchwork ini yang dibutuhkan itu 2 lem. Saya memanfaatkan 2 lem. 1 lem Povinal, itu dia basah, jadi berair. 1 lagi lem fox. Nah, lem fox ini biasa dipakai untuk pelamur kayu. Tapi itu saya pakai karena dia kuat. Daya rekatnya itu kuat sekali. Dan dia kering, nggak seperti lem Povinal. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Saya pakai lem fox karena dia lebih kuat daya rekatnya, dan itu kita nggak harus beli yang di kemasan botol. Kita bisa beli juga yang di kemasan plastik. Dia lebih efektif. Jadi bisa dipotong ujungnya, misalkan ini ya, ini plastik, ini lemnya, kita gunting aja ujungnya, kecil aja.
Nah, itu saya keluarin dari situ. Jadi juga nggak melebar kemana-mana, tangan kita juga nggak terlalu kotor. Nah, terus bahan ketiga itu gunting. Gunting, ya ibu-ibu tahu gunting kan ya. Terus penggaris. Nah, penggaris. Penggaris, saya pakai juga itu macam-macam, Bu. Ada yang segitiga, ada yang biasa kayak gini. Nah, tapi kalau untuk memindahkan gambar ke kanvas, itu biasa saya pakai yang plastik begini, karena kita bisa lihat bawahnya, gambar di bawahnya. Nanti saya ajarkan teknisnya. Sama penggaris yang besi. Setelah itu, setelah gunting, tentu aja kanvasnya. Nah, kanvasnya ini ibu bisa beli di Tokped ada. Nah, gara-gara ini juga anak saya akhirnya bikin sendiri itu kanvas, karena saya juga butuhnya banyak juga gitu. Bu bisa beli, nggak usah besar-besar Bu, kecil aja. Ibu bisa mulai dari yang ukuran segini, kecil. Ini nggak terlalu mahal harganya, nggak sampai paling 13.000 atau 10.000 lah harganya, gitu. Di toko buku biasanya ya. Nah terus udah gitu, gunting, lem, pensil dan peraut itu harus lancip ya Bu ya, yang keras. Jadi bukan yang HB, bukan ya, bukan yang B, bukan, tapi dia yang HB atau yang HB, pokoknya paling keras lah. Kalau saya biasanya Bu memanfaatkan tuh pakai pulpen yang udah nggak ada tintanya. Jadi dia tidak mengeluarkan tinta di sini, yang udah istilahnya udah habis lah tintanya. Saya biasanya pakai itu supaya kalau dia tembus pun jadi nggak kena gitu loh, nggak ada gambarnya gitu. Terus juga kertas karbon. Nah kertas karbon ini juga udah mulai jarang ya Bu ya jual ya Bu ya, tapi masih ada yang jual gitu. Karena itu diperlukan untuk memindahkan gambar ke kanvas. Jadi tekniknya gini, saya kasih contoh. Saya punya gambar polos ya. Nah itu nanti di print ke atas kertas art paper A3. Biasanya kalau tukang print tahu tuh A3. Seperti ini contohnya. Jadi dia besar. Nah, dia besar. Tapi kalau ini karena dari foto ya Bu ya. Jadi saya nggak akan mengajari ibu-ibu cara bikin artwork seperti ini. Tapi saya ajarinnya yang gambar biasa aja dulu, karena itu lebih simpel. Jadi kalau gambar biasa, ibu bisa download. Atau mau kalau bisa gambar sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak mau repot, bisa download dari Google, banyak. Contohnya ini. Ini asalnya dari hitam putih, Bu. Ini hitam putih, ya. Asalnya dari hitam putih. Tapi setelah saya transfer ke kanvas, kemudian saya kasih kain-kain aja seperti ini gambarnya. Jadi kita memang harus bisa memadu-madankan warna ya Bu ya. Ini asalnya hitam putih. Nah, caranya lagi, kalau kita misalkan mau, nah seperti ini nih. Ini gambar kucing awalnya hitam putih Bu. Ini jadi saya pakai kertas karbon, saya transfer ke kanvas, baru kemudian saya tempel-tempel. Nah, karena ini dia asalnya hitam putih, biasanya saya kasih nomor dulu nih di tiap bidang nih. Misalkan di sini 1, 2, jadi 1 untuk warna apa, 2 untuk warna apa, 3 untuk warna apa. Biasanya begitu, pakai pensil. Baru kita tempel pelan-pelan. Nah, ini kan kertasnya, kain-kainnya juga kan ini dari 5 cm saya kecil-kecilin lagi. Terus jadi saya tinggal kasih ini aja nih, seperti ini nih. Kan dia lancip tuh ya ininya, kupingnya, telinganya lancip. Nah, kita tinggal potong aja kainnya, ngikutin si gunting. Jadi nggak usah takut nanti ketumpuk-tumpuk, nggak usah takut. Kan nanti kita lihatnya bukan dari dekat, tapi dari jauh.
gitu. Nanti kalau udah kering, ya udah kering, dia tuh kaku dan nggak kelihatan lah tempelannya kecuali kita tegesin gitu. Nggak akan kelihatan dari jauh. Itu bagus banget. Jadi biasanya saya gitu. Terus gambar ini sebenarnya kayak yang tengah. Nah, ini semua nih bukan pakai pulpen, Bu, bukan pakai spidol, garis-garis hitamnya. Itu pakai kain-kainan juga. Jadi saya nggak pernah nambahin pakai spidol atau apapun. Termasuk alis, alis mata, termasuk alis mata sama bulu mata. Itu bulu mata juga pakai kain, bukan pakai spidol. Kadang-kadang ada orang tanya, kok bisa gitu? Ya harus bisa, karena memang di situ tantangannya gitu. Jadi biasanya saya tuh gunting pelan-pelan, nah baru saya tempel. Ya ada kalanya juga miring atau apa gitu ya. Nah nanti kalau misalkan, nah ini hasil jadi, ini setengah jadi nih yang kucing tadi nih. Nah kayak gini nih. Jadi saya memadukan warna ini pertama kali saya bikin lukisan perca tuh gambar ini. Kebetulan gambar ini kucing. Jadi masih acak-acakan. Masih acak-acakan ya. Jadi masih coba-coba waktu itu. Warna juga dominan merah. Kebetulan memang bahannya punyanya itu gitu. Nah, ini setengah jadi. Kalau yang pinggir-pinggirnya itu saya yang tambahin pakai pensil tuh kan ada lingkaran-lingkaran. Itu saya yang tambahin. Karena kalau saya berprinsip nih hindari warna putih. Jadi harus diisi full. Mungkin sama seperti pelukis-pelukis ya, Bu ya, atau orang-orang yang memang dia berkecimpung di dunia seni lukis, pasti menghindari warna putih. Jadi warna putih kalau bisa diisi dengan warna apalah gitu. Jadi supaya si gambar ini bagus kalau dilihat dari jauh gitu. Nah, ini hasil jadinya, Bu. Ini hasil jadinya dari jauh. Jadi kita juga harus berani memadukan warna. Nggak usah takut. Karena ini kan di lab. Kalau misalkan dirasa nggak cocok, bisa kita cabut lagi tapi hati-hati. Karena kanvas juga kan nggak kuat. Sementara lemnya kuat. Jadi kalau kita terlalu kuat nyabutnya bisa robek. Ini kreasi saya yang pertama. Tapi akhirnya dibeli sama temen. Dari iseng-iseng ya itu yang akhirnya saya pede istilahnya gara-gara temen main ke rumah. Dia lihat nih apa nih El katanya. Kok ini bagus sih, boleh nggak dibeli? Oh boleh, saya bilang gitu. Jadi dibeli sama dia, dua dibeli hasil karya saya. Dengan nilai yang cukup pada waktu itu ya. Kalau menurut saya, wih nggak nyangka deh bisa segitu harganya gitu. Karena bukan saya nentuin harga, temen yang nentuin harga gitu. Nah dari situ akhirnya saya mulai pede. Mulai. Nah, ini dia lemnya. Ibu bisa cari lem ini di toko buku, ya. Tapi ini juga ada yang plastiknya, jadi ada 3 kemasan dia. Nah, terserah mau beli yang mana. Nah, ini saya yang saya bilang tadi. Saya itu pakai yang model ini, Bu. Jadi dia harganya juga lebih ekonomis dan dia juga pemakaiannya itu bisa irit ya, karena kan kita cuma ngegunting aja dari ujungnya gitu. Jadi nggak banyak kebuang karena lem biarpun dia kuat, apalagi lem Fox ya, terbuka sedikit aja dia langsung kering, cepet banget. Beda sama lem Povinal, kalau Povinal kan basah dia ya, tapi juga pengerjaannya jadi basah, tangan kita juga jadi basah melulu gitu, dan itu bisa bikin nah ini Povinal, ini juga bisa digunakan, ini juga kuat, cuma dia basah. Nah tangan kita jadi sering basah jadinya. Itu juga apa ya jadinya ya, kalau saya sih secara pribadi saya kurang suka pakai ini gitu. Nah, ini untuk supaya kita nggak kena tangan. Tapi kalau buat dipakai, kalau sering-sering ya lumayan juga budgetnya gitu. Nggak seperti yang Fox. Ini juga nggak terlalu bleber ya, tapi kalau karena pengerjaannya itu kadang-kadang kainnya juga kecil-kecil, susah juga pakai ini. Jadi saya nyarankan sih mendingan pakai Fox. Dia lebih ekonomis. Dan dia tuh nggak apa asal kita begitu selesai istilahnya lupa nutup pun dia paling keringnya ujungnya doang sedikit gitu. Guntingnya juga jangan jangan besar-besar lubangnya, kecil aja gitu. Nah, nah ini yang tadi, nah itu garis-garis zigzagnya itu saya yang tambahin. Itu saya yang tambahin.
supaya tidak ada bidang putih. Nanti hasil jadinya, nah ini hasil jadinya. Jadi memang kita harus apa ya, berani memadupadankan warna, karena warna juga kan selera ya Bu ya, tergantung mata kita. Jadi saya cuma ngumpulin aja, oh ya ini cocok, ini cocok. Jadi sebelum ngelem biasanya saya tempel dulu tuh di kanvas. Ini bagus nggak ya kalau sama ini? Ini bagus nggak ya kalau sama ini? Gitu. Jadi memang kita harus berani. Nah, itu juga saya tuh nggak pernah maksa, wah butuhnya warna ini, udah deh kita beli. Ya, itu mah sama aja bohong gitu. Jadi kita harus pinter lah madu padan warna dari bahan yang kita punya. Gitu. Jadi saya sarankan juga nih Bu, kalau misalkan ada baju, terutama katun ya yang udah nggak terpakai, ya sisihin deh sedikit buat ini gitu loh. Karena ini juga kan butuhnya nggak banyak, kecil-kecil, ya mungkin bisa yang sebagian bisa dibuat lap atau apalah gitu ya, cempal gitu. Nah, sisanya yang sedikit kita buat perca ini gitu. Kadang-kadang memang butuh juga. Saya tuh kadang-kadang dulu kalau ada bahan banyak malah. Nah, kalau ini Bu, ini dari foto. Nah, ini kan foto nih, saya kebetulan waktu itu dapat orderan, saya nggak kenal orangnya siapa, tapi dia WA saya. Nah, ini saya memanfaatkan teknologi. Jadi saya pakai Corel Draw. Ya, di sebelahnya itu tuh, di sebelahnya. Nah, ini belum pakai perca nih, Bu. Belum pakai perca, jadi baru di atas Corel Draw. Kalau misalkan udah oke, ya udah saya tinggal print. Tapi dalam prakteknya sendiri kadang-kadang karena saya memanfaatkan percaya yang ada, gambar yang keluar dari CorelDRAW itu nggak sama yang saya bikin akhirnya. Karena kan saya harus memanfaatkan bahan yang ada gitu. Jadi saya nggak sengaja beli, wah ini harus ungu nih, ungunya yang begini harus beli, enggak gitu. Ya jadi saya iniin aja, saya cocokin aja gitu. Nah, kalau untuk teknologinya Bu, ini kalau untuk arsitektur mungkin ngerti ya CorelDRAW ya, cara kerjanya kayak gimana, anak STM pasti ngerti juga. Kalau yang kayak gini saya nggak bisa ajarin Bu, karena lama. Jadi saya nggak nyaranin juga, kecuali, apa ya, bisa sih misalkan nah seperti ini nih, ini juga nah ini nih kayak titik-titik matanya nih, Ibu bisa lihat, matanya tuh kan titik-titik putihnya banyak ya Bu ya. Nah ini pengerjaannya nih ekstra banget. Kayak tadi saya bilang, saya itu paling jelem itu mata. Kalau yang lainnya saya nggak terlalu inilah, tapi mata kalau kalau udah kayak begini nih, itu nggak bisa tuh, harus konsentrasi banget. Bibir juga gitu bibir juga gitu. Nah ini yang tadi saya bilang, cahayanya ini kan dari sebelah kiri. Jadi saya harus, apa ya, mengkontraskan. Oh iya, cahaya dari sebelah kiri, berarti sebelah kiri harus cari warna yang agak terang. Nah kayak di hidung nih kan ada warna putihnya. Itu saya harus cari yang mirip tapi tidak putih. Misalkan coklat muda atau krem. Nanti disesuaikan, cocok nggak nih gitu. Jadi memang kita harus imajinatif, nggak bisa sembarangan. Karena ini apa ya, nilainya justru di situ, nilai seninya justru di situ gitu loh. Jadi jangan ah putih udah putih aja, ya jelek gitu loh. Kalau menurut saya jelek, ngapain gitu. Jadi walaupun di komputer kita aplikasinya warna putih, tapi dalam prakteknya itu biasanya saya cari warna lain. Entah biru muda, kayak ini ungu. Aduh hasil jadinya nanti saya coba share ya. Nah, ini juga kayak gini. Ini kan di belakangnya ini tuh dasinya, bintik-bintik. Jadi supaya saya nggak harus bikin totol-totol bintik-bintik lama, jadi saya cari yang bahannya memang ada totol-totolnya gitu. Ya cari yang bahannya ada totol-totolnya. Ini ada hasil jadinya. Ini saya bikin waktu itu 80 senti kalau nggak salah, 80 kali 60 senti. Ini. Cuman saya nggak ada fotonya di Instagram. Ada fotonya di Instagram. Semua hasil karya saya itu ada di Instagram. Nah ini nih, ini dari foto ini jadinya seperti ini. Kan beda banget sama lukisan waktu di CorelDRAW-nya ya. Jadi nggak sama. Jadi, nah ini warnanya merah muda nih hidungnya. Jadi bukan putih. Jadi saya cocokin aja gitu. Dan rata-rata Bu, mereka yang minta dibuatin itu seneng. Karena
nggak ada yang bisa bikin kayak begini, mungkin belum ada ya, atau mungkin udah ada saya nggak tahu, tapi saya browsing juga belum ada sih yang kalau dari foto. Biasanya mereka gambar aja, gambar dari apa namanya, dari kayak tadi kucing gitu, itu banyak. Terus yang dari batik saya pernah lihat gitu. Terus saya pernah lihat juga dia gambar Pak Jokowi tapi cuma 2 warna, hitam putih gitu. Kalau saya memang karena seneng ngelihat warna cerah-cerah tuh saya seneng. Jadinya ya saya seperti ini bikinnya gitu. Nah, ini Endrianti Arno. Waktu itu buat ulang tahun yang ke-70. Nah, ini dari fotonya. Kan kumisnya tuh. Kumisnya itu juga kalau dilihat-lihat orang bingung nih kok bisa sih kumisnya. Jadi ya itu imajinatif kita aja. Kalau praktek mungkin saya bisa ajarin gimana sih caranya gitu. Tapi kalau misalkan dari sini nanti itu sebetulnya cuma bahan doang, ya pinter-pinternya aja digunting seperti kumis gitu loh. Jadi kalau dari jauh ini keren banget. Ini dia ukurannya dulu saya bikin 40 kali 50 kalau nggak salah. Nah, dari foto ini hasilnya ini gitu. Cuma memang, nah ini kebetulan orang Sarindo manajernya dia di bagian apa ya saya nggak tahu, dia bikin sekeluarga lebar. Nah ini dari foto juga. Ini dari foto juga gitu. Jadi kita memang harus apa ya, bisa menyesuaikan cahaya dari mana, gelapnya di mana, seperti itu. Supaya orang juga, oh ya, istilahnya dari jauh nih kayak gigi nih Bu ya, dari gigi. Saya juga kesulitan kalau gigi Bu. Kalau gigi itu saya juga kesulitan. Jadi harus apa sih namanya? Dia kan punya gusi ya, gusi. Nah, itu juga harus teliti, kalau enggak repot. Makanya kenapa saya bilang, orang kalau yang ngerti dikasih harga mahal, mereka tuh no problem. Karena bikin aja ribet gitu. Tapi kalau orang yang nggak paham, ini kan dari kertas dari kain sisa, maunya yang murah-murah aja ya. Sayangnya nggak mau. Kalau mau yang murah ya udah bikin aja sendiri atau cari orang lain gitu. Makanya saya sekarang kalau ada yang order berani saya terima, kalau enggak ya sudah, itu aja. Karena saya juga punya usaha yang lain kecuali ini, itu selain ini gitu. Ini kan kacamata, ada bayangan. Nah, ini juga saya ngambil dari internet gambarnya. Hitam putih. Hitam putih. Tapi dengan imajinasi saya hasilnya seperti ini. Gitu. Kayak anting-antingnya. Ini semua dari bahan. Bisa dibayangin deh tuh, ini ada di lehernya tuh kalung-kalung mutiara ini imajinasi saya semua Bu. Jadi gambarnya sendiri cuman orang aja polos udah, sama paling kepalanya aja, tapi dia punya giwang anting itu sebetulnya nggak ada, itu cuma imajinasi saya aja saya tambah-tambahin gitu. Hasilnya seperti ini kalau lihat aslinya. Nah ini juga ini keren banget, ini nih nggak ada yang pakai spidol ya Bu ya, nggak ada yang pakai spidol. Jadi itu saya bayangin aja melingkar satu-satu lautnya, ikannya itu semua tempel sedikit demi sedikit. Jadi nggak bisa asal tempel. Kita sesuai gambar. Saya ngikut potongin kainnya itu sesuai gambar. Makanya agak lama ngerjainnya. Ini juga gambarnya hitam putih awalnya. Gambarnya hitam putih. Jadi saya cuma imajinasi saya aja seperti ini. Gitu. Kalau misalkan ibu-ibu mau lebih detail, ya boleh juga kapan-kapan kalau mau ketemu saya ajarin, gitu. Boleh, bisa. Gitu. Tapi intinya kalau misalkan untuk saat ini paling teknisnya aja. Nah, banyak pertanyaan nih Bu ya. Sebelum lupa. Jadi gini, ada pertanyaan dari beberapa ibu. Kok bisa katanya? Kayak kita kan kalau potong kain kecil-kecil itu kadang-kadang dia punya benangnya keluar ya Bu ya. Betul nggak? Nah, mereka bilang kok bisa sih Bu? Itu kan kainnya kan menjuntai kemana-mana, apalagi katun misalkan gitu. Kadang-kadang dia punya pinggirnya itu langsung keluar dari ininya. Nah, jadi tekniknya nih saya bocorin nih Bu, itu sebetulnya gampang banget. Sebelum digunting biasanya saya kasih lem dulu Bu.
Sebelum digunting saya kasih lem, baru kita potong. Jadi si benang nggak kemana-mana. Itu kuncinya. Banyak yang nggak tahu. Makanya saya kadang-kadang pakai mata juga, masang ke mata itu orang-orang pakai pinset. Saya nggak bisa sayanya. Jadi saya tetap pakai jari. Cuma ya itu hati-hati gitu. Potongnya juga kecil sama. Mata juga walaupun kalau mata tuh kan ada titik putih ya. Nah, titik putihnya itu kan guntingnya memang pelan-pelan, kecil gitu ya. Nah, itu dikasih lem dulu biar dia nggak kemana-mana. Nah, ini nih, ini juga saya ngambil dari internet gambarnya, ya. Jadi saya bikin sedemikian rupa. Nah, ini udah dibeli orang, Bu. Ini sebetulnya milik pribadi, jadi nggak ada yang order. Cuman saya iseng. Jadi saya bikin kayak gini, ya ini hasilnya. Gitu. Nah, kalau yang kotak-kotak gini kan gampang ya, Bu ya. Yang repot tuh kan yang lancip-lancip. Nah, ini ekstra nih. Rada-rada sulit juga tuh matanya, lihat. Itu titik putihnya itu dari kain juga. Mata coklatnya tuh, itu dari kain semua. Nggak ada yang dari spidol, nggak ada. Gitu. Jadi tekniknya seperti itu. Nanti kalau misalkan matanya udah beres, biasanya gini. Saya kalau udah pindahin, ngerti ya, mindahin gambar dari, saya contohin lagi, misalkan gambar kayak gini nih, ya. Ini taruh di atas kanvas, kasih karbon. Nah, kita mulai tuh. Kita mulai pindahin pakai di karbon di bawahnya, supaya nggak bergerak, gimana lah caranya, pasti ibu-ibu bisa ya. Supaya dia nggak ke kiri, ke kanan gitu. Itu di gambar di atas kanvas pakai karbon. Nanti baru kalau saya mula-mula, kalau untuk foto ya, itu saya ngerjain yang paling sulit dulu. Mata biasanya saya kerjain dulu. Kalau mata udah beres, muka udah beres, semua termasuk bibir, baru saya kerjain yang lain. Jadi yang besar-besar ini background-nya itu belakangan. Kalau udah beres di tengahnya, baru background belakangan. Karena kalau udah begitu, saya minta tolong anak saya juga bisa bantuin. Tinggal nanti pinggirnya tinggal kita gunting-gunting. Tapi kalau buat wajah itu harus saya, karena aduh rada-rada jelimet. Kadang-kadang juga, nah ini juga nih, ini juga imajinasi saya. Gambar aslinya nggak gini, gambar aslinya cuma muka doang, sama rambut. Tapi kalau yang tambah-tambahan bunga itu bisa-bisanya saya aja, supaya bagus aja gitu. Nah, saya bikin bunga-bunga, saya tumpuk-tumpuk, termasuk yang di pinggirnya nih, yang tengah lingkaran itu juga imajinasi saya aja. Supaya nggak ada bidang putih. Gitu. Jadi kalau saya sarankan, misalkan ibu pengen coba nih, mendingan gambar-gambar kayak begini dulu. Gitu. Kayak gini kan, cahaya yang sebelah kanan dia lebih terang dibandingin yang sebelah kiri. Jadi anggapan saya, oh sebelah kanan ada cahaya, sebelah kiri berarti gelap. Karena dia miringnya ke sana. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah, untuk bibir juga gitu. Bibir, untuk bibir, itu biasanya saya agak tebal tuh. Agak tebal untuk bikin garis hitamnya. Jadi nggak setipis itu, agak tebal. Nanti kita timpa dengan bibir merahnya. Jadi ketutup dia yang hitamnya. Kita tinggalin dikit. Gitu. Kita sesuaikan. Seperti itu. Ada juga gambar, Bu, kadang-kadang yang mukanya mulutnya terbuka. Tapi kok saya males ya. Contohnya ini nih. Ini sebetulnya dia lagi senyum nih, Bu. Lagi apa sih, kelihatan ininya nih. Ini saya gambar ini sebetulnya ini ada kelihatan giginya. Tapi waktu itu saya lagi malas. Jadi saya udah saya tutup aja deh. Jadi dia nggak ketawa gitu loh. Tapi ternyata bagus juga gitu. Jadi memang perlu banyak imajinasi ya, Bu ya. Imajinasi. Seperti Bu Rosana bilang tadi, ya kalau nggak bakat ya susah juga. Tapi nggak apa-apa. Kalau maksudnya buat sendiri ya kenapa? Coba aja gitu loh. Kita nggak tahu kadang-kadang. Makanya saya bilang, saya aja nggak ngeh saya bisa gitu. Kalau tahu saya dulu sekolah desain aja. Nah ini juga asalnya hitam putih, Bu. Hitam putih. Tapi hasil jadinya seperti ini.
Bagus juga ini, bagus. Saya juga nggak nyangka, wih hasilnya bagus juga ya, keren gitu. Nggak nyangka, kayak payungnya tuh kan, ini kan apa namanya, wajik-wajiknya itu pelan-pelan banget ngerjainnya. Harus apa ya namanya, pokoknya kalau dia dari jauh ya sudah gitu. Nah kalau background-nya itu imajinasi saya juga, imajinasi saya. Warna juga ya seininya saya aja, seadanya bahan gitu. Kalungnya itu kebetulan saya ada batik jemputan waktu itu. Jadi si jemputan saya gunting-gunting aja, saya tempelin kayak begitu. Ternyata keren juga ya, gitu. Dia cuman di belahannya aja tuh, di rambutnya ada warna putih. Sisanya nggak ada warna putih. Karena saya selalu menghindari warna putih, gitu. Supaya apa ya, full color gitu loh, kan keren ya, keren. Mungkin juga saya kalau disuruh ngulang lagi belum tentu bisa nih Bu, kayak begini Bu. Belum tentu bisa. Kemarin ini saya pernah ada workshop juga di 2019 juga, itu di bulan Agustus yang ngadain tuh FB Indonesia. Saya diundang. Kebetulan kita dikasih booth ya. Nah, saya sempat ngajarin juga tuh. Saya kasih workshopnya 1 hari, saya ajarin step by step. Ya, ada juga yang apa sih bisa ngikutin, tapi banyak juga yang nggak bisa gitu loh. Mereka cuma bisa cuma nikmatinya doang, tapi penasaran gitu. Kalau saya sih ya itu, kalau misalkan mau, ayo belajar gitu. Karena lumayan juga, maksudnya nggak usahlah kita harus apa ya, paling tidak kita bisa memanfaatkan sesuatu, dan syukur-syukur bisa bernilai ekonomis, bisa dijual hasilnya gitu loh. Kayak ini kan saya sampai apa ya, sampai ada yang ngajak pameran, terus juga ini juga bisa diaplikasikan ke sarung bantal misalkan gitu. Itu juga bagus. Atau cukup bisa buat hiasan dinding di rumah kita tuh udah oke banget gitu. Jadi nggak cuman ini aja. Nah ini waktu saya ngerjain Mick Jagger Bu. Ini Mick Jagger waktu masih muda. Oh ya satu lagi saya sebelum lupa. Jadi untuk aplikasi ini Artpop WPAP orang bilangnya itu nggak ada aplikasinya Bu. Jadi memang harus manual. Kalau dari foto itu harus manual. Kalau yang ngerti color draw pasti bisa bikin kayak begini. Nah kita nih ibu-ibu kan udah susah ya belajar ya. Mungkin kalau saya memang orangnya banyak kepengen tahu gitu ya. Jadi saya belajar gitu. Nah ini dari foto kita bikin WPAP-nya. Terus prosesnya sama seperti yang tadi, di print. Tapi karena ini ukurannya besar, ini gambarnya saya pecah jadi 6. Jadi 6 apa jadi 9 deh, saya lupa. Karena ukurannya besar. Ini saya ditantang sama temen Bu, bisa nggak lo bikin ukuran sekian? Oh bisa, saya coba. Nah saya coba, ini ukurannya 120 cm kali 100. Jadi gambarnya yang tadinya A3, saya bikin 6. Nah saya bikin 6, karena harus besar kan gambarnya. Nah ini, nanti hasilnya juga keren, gede. Nah ini hasilnya. Ini juga butuh bahannya lumayan banyak. Jadi saya nyari bahan-bahan yang memang saya punya stoknya banyak gitu, supaya saya nggak harus cari-cari lagi gitu. Makanya di belakang itu ada batik, ada yang polos, ya seadanya bahan aja gitu. Jadi sebelum memulai pun saya udah lihat nih, ini bahan apa nih yang kira-kira bisa dipakai buat nyak nih. Biasanya gitu, saya pilah-pilah dulu tuh gitu. Karena yang stoknya dikit paling buat apa nih, kayak matanya ini kan matanya memang rumit. Pokoknya paling susah itu kalau untuk foto itu di mata dan di bibir. Itu paling sulit. Kalau 2 itu udah bisa, udah beres, yang lain gampang. Gitu. Kadang-kadang juga kita mesti improvisasi, Bu. Kayak gini. Ini matanya terlalu sunduk, ini karena saya ngambil fotonya dari internet ya. Ini nggak ada nih. Ibu boleh cek. Ini cuma ada fotonya. Tapi model kayak begini nggak ada. Jadi saya ambil foto Mick Jagger yang masih muda, terus saya bikin WPAP-nya, saya bikin lukisan kayak begini. Nah, ini masih mending ngambil gambarnya dari internet ya, jadi yang bersangkutan nggak komplain gitu loh. Tapi kalau misalkan ada
orang yang order ke saya, kadang-kadang gini, karena kita pakai teknologi digital, itu kadang-kadang kayak mata nih ya, fotonya belok, begitu diaplikasikan ke WPAP kok jadi sipit gitu loh, karena kita pakai teknologi kan. Nah, itu biasanya saya improvisasi, Bu. Jadi saya nggak ngikutin tuh, ya matanya saya rubah. Matanya saya rubah, tapi nggak pakai gambar. Jadi seininya saya aja, saya perhatiin lagi gambarnya kayak gitu ya. Oh ya, ini dia belum, berarti saya harus turunin gitu. Nah, itu bisa berkali-kali, Bu. Jadi memang butuh ketelitian, gitu aja. Barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya, boleh? Bisa dibuka nggak, Evi? Barangkali ada yang mau nanya ya. Silakan ibu-ibu kalau ada yang bertanya. Ibu Bu boleh saya Rosana, nanya maaf. dulu, Bu? Boleh, Bu. Ini yang pertama tadi kan ada lem yang Fox tadi ada merah, ada biru ya. Ya. Itu apa bedanya? Satu itu. Terus yang kedua, tulisan tadi, nah ini kan ada satu lagi yang kayak plastik tadi itu Mbak Evi. Nah ini ada biru, terus satu lagi tadi tidak salah merah. Iya. Nah itu apa bedanya? Jadi gini Bu, kalau saya kan memang bukan tukang ini bangunan merah. ya Bu ya. Bukan tuh, ini kan sebetulnya untuk orang bangunan ya, maksudnya toko-toko bangunan memang menjual ini. Maksudnya ini memang digunakan untuk mereka yang pasang kusen atau segala macam, bikin apa namanya figura gitu, begitu. Nah, saya kebetulan nemunya bukan yang merah Bu, tapi yang biru. Jadi itu yang saya pakai. Sebetulnya kalau kata saya cuma kemasan aja Bu, isinya sama. Oh iya. Jadi cuma kemasan aja, ada yang merah, ada yang biru gitu. Terus yang kedua ini Bu, tadi waktu Ibu membuat lukisan bercak, kan ada tulisan tadi Henry Tiarno atau Happy Family. Iya. Itu tetap kain atau kain, Bu. Oh, Masya Allah. Enggak. Kalau nama itu untuk saya posting di Instagram, Bu. Jadi jadi tidak nempel di situ ada di ya, Bu? lukisannya, enggak. Oh iya. Enggak, itu untuk di Instagram aja. Bahwa ini Hendrian Tiarno gitu loh. Saya buat gitu. Nah, makanya ini tulisannya itu apa kain juga gitu atau? Ya, enggak itu untuk kan Ibu tidak ini kan tidak memanfaatkan selain kain ya, Bu ya? Tidak, saya tidak memanfaatkan selain kain. Pensil dan pulpen pun kan tadi saya udah bilang ya, saya pakai pulpen aja tuh yang tintanya udah habis. Itu untuk saya. Iya. Tadi makanya ada tulisan, oh itu hanya untuk Instagram Ibu aja. Ya, untuk Instagram aja. Dan kan Ibu ini ya produksinya, artinya yang Ibu buat itu kan dimanfaatkan juga untuk ekspedisi ya Bu ya? Ya, saya pernah pameran. Nah, ini Ibu membutuhkan membuat tuh setiap hari atau bagaimana Bu sehingga terkumpul dengan beberapa hasil ini berapa buah gitu. Jadi gini Bu, awalnya saya itu kan iseng ya, saya bikin yang kucing dulu tuh sama yang African Woman tadi. Nah, itu dibeli sama temen. Terus dari situ saya mulai. Jadi saya iseng. Setiap ada waktu luang, saya ini nggak pernah kemana-mana Bu, kalau di rumah, betah di rumah. Tapi sekali keluar jauh mainnya gitu. Jadi saya tuh iseng, saya bikin. Sambil nonton, sambil dengerin lagu. Nah, itu hasilnya ya buat kepuasan pribadi saya aja gitu loh. Nggak ada niatan buat mengkomersilkan, nggak ada gitu. Tapi begitu saya mulai foto, mulai saya Pak Jokowi, ya kebetulan saya dapat gambarnya di internet juga, itu juga hitam putih waktu itu, karena saya nggak berani sembarangan ngambil, nggak bisa sembarangan juga. Akhirnya saya buat. Nah dari situ saya mulai tuh, kenapa nggak coba foto yang lain gitu. Nah teman-teman tuh mulai lihat, kan saya posting di FB. Teman-teman posting di saya posting di FB, teman-teman tuh mulai tuh, bisa nggak bikinin gue? Mana fotonya? Cuman kalau untuk pakai foto Bu, itu yang pasti fotonya harus higher ya Bu ya, harus tajam. Karena itu kan nanti dibesarin. Jadi jangan yang kita jangan pecah ya. Ya, itu nggak bisa. Jadi kita harus pakai yang higher, yang high resolusinya tinggi. Kayak fotonya Mick Jagger nih.
Itu saya cari yang betul-betul pixelnya itu gede Pixel gitu, besar. yang 1600 gitu. Karena nanti begitu masuk ke CorelDRAW itu dia besar gitu. Iya. Dan itu kan seperti itu. Ya. Jadi saya Ini ada bikinnya yang itu, Bu. bertanya ini Bu. Oh, boleh, boleh. Silakan Bu Rini, setelah itu Bu Santi. Silakan Bu Rini. Terima kasih Bu Eli. Aduh, kalau kami lihat Bu luar biasa bagus banget Bu ya. Nah, begitu bagi kami nih ya, yang orang awam, yang mungkin memang kami tidak punya bakat untuk melukis ya. Apakah memungkinkan gitu ya untuk ikut membuat seperti ini? Dan tadi katanya Ibu bahwa sebelum kita membuat sesuatu, kita harus ada imajinasi ya. Imajinasinya ini bagaimana? Nah, untuk menciptakan imajinasi ini, apakah kita harus perlu beberapa referensi, Bu ya, lihat-lihat foto-foto yang lain-lainnya, supaya imajinasi kita nih kayak lah ya gitu, Bu ya. Kalau enggak kan kita hanya sehari-hari hanya lihat itu aja. Nah, ini gimana caranya, Bu? Karena terus terang aja, saya ngelihat, wah takjub banget ini, Bu, luar biasa, Bu. Iya. Itu aja, Bu Eli. Terima kasih. Ya, saya ini nggak bisa ngelukis, Bu. Nggak bisa. Yang bisa justru suami saya. Nggak ada bakat melukis. Cuma saya orangnya tuh selalu tertarik akan hal-hal yang baru. Jadi saya tuh selalu tertantang. Nah, awalnya saya itu cuma nyoba. Makanya saya bilang tadi, kita jangan mulai dari yang susah dulu. Ya, semua harus mulai dari yang mudah ya. Jadi gambar aja dulu. Kalau foto itu susah, Bu. Itu butuh waktu. Saya juga waktu itu butuh waktu, trial and error. Jadi nggak bisa langsung bisa gitu. Nah, kita ambil gambar, misalkan deh Hello Kitty. Ya, Hello Kitty kan banyak tuh. Ya, gambarnya kita bisa ambil. Ya, udah. Hello Kitty warnanya apa sih? Pink, ungu, putih. Ya kan? Cuman gitu aja. Nah, kenapa kita nggak coba warna lain? Itu maksud saya. Kita coba, kita aplikasikan pakai kain-kainan yang ada, yang kita punya. Nanti Ibu bisa cocokin tuh. Misalkan gini, coklat ini cocok nggak sih sama merah? Gitu loh. Sebelum dilem, biasanya saya sandingin dulu tuh mereka dua warna atau 3 warna. Nah, kayak gini nih, ya. Itu saya tuh kan nih, saya awalnya bingung nih. Aduh, nih warnanya gimana ya gitu. Tapi setelah jadi ternyata keren gitu. Ini asalnya hitam putih, Bu. Cuman saya waktu itu mikir aja gini, coba ya kalau begini, coba ya kalau begini gitu loh. Jadi dicoba aja, Bu, gitu. Kita anggap aja kita nih baru belajar gitu. Sama saya juga masih belajar ya, Bu ya. Cuma memang kita harus berani. Harus berani. Jadi jangan setengah-setengah istilahnya gitu. Kita punya warna apa nih? Saya punya pengalaman nih, Bu. Kakak saya kebetulan penjahit, ya. Dia tuh orangnya kuno banget kalau menurut saya ya. Jadi model bajunya itu aja. Terus warnanya ya itu aja. Dia tuh nggak berani memadu-madankan warna. Jadi kalau misalkan ungu muda ya sudah sama ungu tua misalkan gitu. Nah, saya juga kan bisa ngejahit. Jadi karena adik-adik saya juga pengen punya baju yang modis, yang apa sih istilahnya milenial lah gitu ya. Dia nggak minta tolong sama kakak saya, minta tolongnya sama saya. Tolong dong El bikinin, tapi warnanya jangan kayak yang ada deh, katanya bosen warnanya itu aja gitu, nggak berani. Nah itu saya berani, Bu. Jadi saya bikin 4 warna di depan, itu warnanya macam-macam. Pink campur sama orange, terus ungu campur sama hijau. Waduh, kakak saya komplain, itu warna apaan gitu loh. Tapi adik saya bilang, wah ini keren gitu loh. Jadi itu memang mata kita sebetulnya yang apa sih? Mata itu lensa yang paling bisa dipercaya. Kalau menurut Ibu bagus, insya Allah bagus. Gitu aja. Jadi jangan kaku juga. Ada warna biru sama merah, coba aja aplikasikan gitu loh. Kita nggak tahu hasilnya nanti gimana. Tapi biasanya kalau mata kita bilang bagus, insya Allah bagus hasilnya. Gitu aja sih. Saya cuma bisa tekniknya seperti itu kalau saya ya, kayak gini. Saya tuh bingung. Aduh nih gimana ya lautnya ya? Coba deh, nih hijau, coba deh orange sama pink. Ternyata hasilnya keren, gitu. Jadi kayak gitu Bu Rini tadi ya. Seperti itu Bu Rini. Jadi nggak usah takut. Ibu juga kalau misalkan belajar sama kalau siapa ya dulu ya Pak Tino Sidin, pasti dia akan jawab hal yang sama. Kita tuh nggak usah takut. Coba aja dulu gitu. Ya gitu cukup ya Bu Rini ya. Terima kasih. Silakan Bu Santi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya kebetulan
saya kebetulan bisa melukis ya, Ya. melukis. Saya tanyakan adalah garis-garis, misalnya bodinya itu garis pakai perca atau pakai bolpen Bu, supaya hidup gitu Bu. Ini yang garis-garis badan atau apa saja di sini. Ya. Garis apa ya? Garis ya itu Ya. bagaimana Bu supaya hidup? Ya. Soalnya kalau perca sekecil-kecil itu kan agak rumit ya. Begitu itu aja Bu ya. Saya garis-garisnya ini. Jadi apakah bisa nggak ditambahkan apa spidol dengan semuanya kepercaya, tapi supaya hidup, supaya kita memperingkas itu bisa nggak pakai diganti spidol warna coklat atau gimana Bu? Solusinya Ya. yang garis-garis ini Bu. Ya, kalau karena kebetulan saya kata orang telaten ya, jadi saya pakai perca Bu. Tapi kalau Ibu misalkan kesulitan untuk buat garis-garis tipis seperti ini, nggak ada salahnya Ibu pakai spidol. Kalau dirasa itu cukup bagus, nggak masalah gitu loh Bu, nggak masalah. Yang penting hasilnya itu nggak melenceng gitu loh, nggak masalah. Saya juga pernah waktu itu ya temen order, jadi dia bikin buku tamu dari kain kanvas kayak begini, bukan dari kanvas sih, jadi di atas kanvas. Karena terburu-buru, repot juga. Akhirnya saya pakai spidol juga sih Bu, gitu loh. Jadi semua sebetulnya tergantung Bu ya, kan ini bukan buat dinilai, buat ujian, enggak lah Bu ya, buat diri sendiri gitu, buat kepuasan sendiri, nggak ada salahnya Bu, gitu. Tapi ya kalaupun seandainya, tadi saya udah bilang ya, seandainya kepengen pakai kain perca, tapi bisa seperti ini, Ibu bisa tidak harus sekecil ini. Jadi misalkan gini, misalkan ini cuma 2 mili Bu, ya lebarnya misalkan. Ibu bisa bikin 5 mili. Tempel aja sepanjang garis itu 5 mili. Nanti Ibu timpa sama warnanya yang di luar. Kan nggak kelihatan tuh nantinya. Itu loh Bu. Jadi ketutupan. Maaf, ya. Kalau nggak pakai garis gimana Bu? Misalkan rok itu warnanya orange, satu lagi warna pink atau warna apa tanpa garis itu boleh nggak Bu? Jadi boleh aja. Ditemukan begitu Bu? Ya, boleh tanpa aja garis. Bu. Boleh aja. Tapi karena ini kan dia lukisan ya Bu, ya maksudnya dia gambar kan, dari gambar. Jadi supaya hidup ya. Abstraknya seperti itu, jadi saya ikutin gitu loh Bu. Jadi aslinya gambar ini seperti ini gitu. Jadi makanya kenapa saya pisahin, supaya apa ya, kelihatannya lain lah gitu. Kalau dijadiin satu mungkin nanti nggak kelihatan Bu, gitu. Saya nggak nyoba sih, belum pernah nyoba ya. Tapi kalau misalkan di lain kesempatan misalkan nih ya, kenapa nggak dicoba gitu? Boleh aja seperti ini, gitu. Jadi ya mata kita aja lah. Kalau mata kita bilang bagus, insya Allah bagus hasilnya. Gitu aja. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Santi. Terima kasih. Silakan ibu-ibu yang lain yang masih penasaran nih, Masya Allah ya karyanya Bu Eli, anugerah yang diberikan Allah kepada Bu Eli ini. Ya, harus kalau ini Bu, disebarluaskan ilmunya. Silakan ibu-ibu yang masih penasaran. Yang mau tanya lagi boleh. Bu Eli, boleh tanya sedikit Bu, sebagai gambaran Bu ya, dari yang sudah pernah Ibu mungkin ada yang dijual gitu ya Bu ya. Ini kan memang ketelatenan gitu. Itu untuk gambaran kami itu berapa Bu yang harga yang terjual paling murah itu Bu? Paling murah ya. Saya dulu yang kucing itu 600 Bu. Enggak, maksudnya sorry, 300.000 Bu, maaf. Nah, sama yang African Woman ini. Itu ukurannya kecil. Itu cuma 30 kali 40. Itu gambar ya Bu ya. Jadi gambar yang nggak perlu detail, tidak seperti foto. Itu saya jual 300.000. Bukan saya nentuin harga Bu, tapi pembeli. Iya. Betul. Nah, dari situ saya bisa ambil patokan. Wah, berarti yang pakai foto harus lebih mahal. Nah, yang foto itu 2 kali lipat Bu, ukuran yang sama. Karena pengerjaannya juga luar biasa lama dan harus detail gitu. Nah, kayak gini nih. Nih, kayak gini. Dia 4 orang kan. Makin kecil ukurannya itu makin jelimet, bukan makin gampang. Makin mahal. Makin mahal. Kayak gini. Berapa lama Ibu bikinannya Bu? Berapa lama kira-kira ini? Itu karena dia buat ulang tahun perkawinan istrinya, saya diminta selesai dalam 2 minggu. Saya kejar 2 minggu, kelar. Alhamdulillah gitu. Nah, ini orangnya ini order lagi Bu. Dia untuk hadiah. Nih. Ini nih. Ini dia Kemenhus
staf khusus di Kemenkraf. Oh. Ini saya lagi proses pembuatan. Jadi Ibu menerima pesanan juga ya? Menerima pesanan juga Ibu? Terima Bu. Berupa foto ya? Ya, berupa foto terima juga. Gitu. Kalau yang untuk 4 orang ini memang dia orderan khusus biasanya sih mereka yang order itu untuk hadiah Bu biasanya. Untuk ulang tahun, untuk apa ya gitu. Kayak gini. Bu, berarti Bu semua di atas kanvas ya Bu ya? Semua di atas kanvas. Jadi ada cerita nih Bu. Gara-gara saya sering bikin beginian kan biasanya beli di online Bu untuk kanvas. Akhirnya anak saya bikin sendiri Bu. Saya suruh anak saya. Anak saya perempuan kan. Yang nomor 2 kebetulan memang seneng kerja-kerjaan kayak gitu deh. Ya udah, saya bilang coba Dinda bantu Bunda daripada kamu iseng coba buat kanvas daripada Bunda beli. Akhirnya dia bikin kanvas, dia jual juga online. Laku juga, alhamdulillah. Gitu. Iya. Jadi Bu, nanti kalau ada order ya Bu ya, misalkan itu kita hanya terima dalam bentuk kanvas atau sudah sekalian di bingkai gitu ya Bu? Enggak, bentuk kanvas saja. Belum kanvas bingkai. Ya. Bingkainya beda lagi. Cuma kalau saya menghindari kirim dalam bingkai Bu, ini kan biasanya pakai kaca ya. Bukan apa-apa, saya pernah ngirim orang minta langsung sama bingkai kaca itu pecah Bu di perjalanan. Resiko. Jadi saya lebih suka udah bingkai sendiri aja deh, gitu. Lebih aman. Kayak gini kan besar nih. Ini waktu itu saya bikin ukuran 120 kali 60 kalau nggak salah. 60 apa 40 gitu. Ini saya kirim. Berapa waktu itu Bu? Segitu Bu? Jadi waktu itu bocoran ya, Bu. Boleh. Ini waktu itu saya berapa ya? 2,5 juta kalau nggak salah Bu. Iya. Iya, 2,5 juta kalau nggak salah. Masya Allah, memang yang mahal tuh karyanya Bu, idenya, terus kombinasi cara ini juga membuatnya. Iya. Yang ini tuh seninya yang mahal. Iya, Ibu, seninya. Ya. Ibu bisa ditunjukkan tadi yang fotonya Pak Jokowi nggak Bu? Oh, bisa bentar. Fotonya Pak Jokowi ya. Ini Ibu bisa ada di YouTube nih kalau mau dari. Nah, ini yang Pak Jokowi. Itu sudah di ini ya Bu, Ibu figura? Belum. Belum. Itu foto ini kan? Ini dari foto. Tapi ini saya kasih plastik aja Bu, biar dia nggak berdebu aja. Saya kasih plastik aja biar nggak berdebu gitu. Nah, jadi kalau Bu, yang jadi Bu, kalau misalkan foto keluarga semakin banyak gambar orangnya itu pasti kan lebih jelimet ya Bu ya. Semakin mahal. Iya. Semakin mahal. Jangan. Jadi itu ini keluarga berencana ya Bu. Iya. Iya, karena kan dia makin apa ya, tingkat kesulitannya juga makin tinggi Bu. Iya gitu. Nah kalau yang Pak Jokowi yang dipegang nih di layar ya, yang dipegang sama sebelah saya itu udah terjual Bu. Jadi saya bikin sebetulnya buat konsumsi pribadi. Tapi temen naksir, gue bayarin deh, ayo boleh nih harganya sekian, mau beli nggak? Ya gue beli juga, ya udah dibeli sama dia. Gitu. Iya kalau dari jauh kayak foto jadinya. Iya. Bukan kayak dari kain-kainan ya. Iya. Jadi kalau misalkan nih yang lain Marilyn Monroe. Marilyn Monroe itu juga. Iya, Marilyn Monroe. Ini yang Dayak ini Bu, asik itu Bu. Bukan Dayak, Indian. Oh Indian, iya. Indian nih keren. Iya. Marilyn Monroe. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Silakan ibu-ibu yang masih ingin menggali keilmuannya Bu Eli, silakan. Itu Bu mesti praktek ya Bu ya, kalau caranya gimana ya nggak bisa. Ini ya. Ya kalau ada waktu boleh Bu. Saya juga mau ya, istilahnya memang tujuan saya termasuk orang yang punya moto bahwa ilmu itu harus diamalkan. Makanya saya bersedia mengisi, memang dia harus diamalkan lah. Iya. Mungkin orang nggak ngeh gitu ya, aduh gue mesti ngapain nih gitu kan ya. Iya. Nah, ya udah saya nih bagi ilmunya. Tapi memang kalau untuk biar lebih apa sih istilahnya,
memang harus praktek, Iya. harus face to face gitu. Nggak bisa kalau cuman ngomong begini. Susah saya juga susah neranginnya gitu loh. Iya. Kalau nggak praktek, sama kayak masak ya Bu ya. Iya. Kita kalau cuma lihat kayaknya gampang, tapi setelah bikin kok beda hasilnya gitu loh. Seperti itu Bu. Jadi memang harus praktek. Tapi saya paling pun kalau misalkan praktek pun nggak bisa Bu ngajarin yang foto, tapi yang gambar biasa aja tekniknya gitu. Iya. Mm-mm. Ibu, Ya. kalau untuk background itu berarti Ibu menyusunnya itu pada akhir ya Bu, background. Akhir, iya. Saya background selalu akhir. Iya, jadi menyesuaikan ini ya hasil Iya. dulu ya Bu, betul. baru kesesuaian backgroundnya apa gitu ya? Iya, betul. Gitu. Kayak gini kan, kadang-kadang bingung, aduh backgroundnya apa ya? Iya. Nah, ya udah, Iya, nanti iya. dulu mikir dulu gitu. Nanti saya tempelin dulu bahan yang satu. Tentunya yang saya punya banyak stoknya gitu kan. Oh ini nih, udah yang sebelahnya ini deh, cocok nih kayaknya nih gitu. Iya. Baru saya tempel. Nah kayak gini kan hasilnya gitu. Iya. Ini kan Jadi background itu tergantung hasil ininya dulu ya Bu. Background itu dipasang setelah melihat hasil dari ininya Ibu ya, hasil karya percahnya. Iya, ada kalanya juga Bu, ada kalanya juga begitu kita udah 3/4 jalan nih, bahannya habis. Repot kan? Yeah, aduh, terpaksa saya harus cari-cari lagi gitu kan, bahan yang sama, nggak mungkin beda, atau saya buka lagi. Pernah begitu, saya buka lagi. Bongkar gitu. ya Bu? Nggak cukup, bongkar lagi, mau nggak mau gitu. Iya, iya. Soalnya kan nggak mungkin belang bentong gitu. Iya. Ini kalau matanya Mick Jagger ini kalau deketin Bu, aduh, sampai pokoknya gini, kalau orang yang lihat langsung ya, kok bisa sih? Nah ini nih, saya tuh kepengen banget ngajarin caranya. Kalau deket ya Bu ya, soalnya kalau dari omongan begini susah. Gitu. Nggak bisa dibayangin Bu, harus dipraktek. Bu, kalau untuk praktek Bu, misalkan kita nanti ke pengajian kalau udah offline gitu ya, itu minimal Bu untuk supaya maksimal ya sekali datang gitu, kita sih pengennya dari awal sampai jadi ya, biar seneng kelihatan hasilnya. Itu kira-kira berapa jam ya Bu? Kalau untuk foto ini nggak bisa sehari ya. Paling yang simpel aja Bu. Mungkin sederhana dulu. Yang simpel aja sehari bisa Bu. Saya pernah ngajar juga kan waktu kayak kucing tuh mungkin bisa kayak ya Bu. Kucing. Kalau kucing juga ini repot Bu. Jadi kalau misalkan mau gampang kayak African Woman tadi Bu. Ada African Woman tadi itu. Nah itu sehari juga bisa Bu. Yang mana ya? Sehari bisa. Ada yang dia pakai. Nah ini bisa sehari. Oh ini bisa. Ini bisa maksudnya, sehari. Bu, sehari berapa jam Bu? Sehari ya mungkin sekitar 4-5 jam kali ya dari pagi. Atau gini, background bisa diteruskan di rumah. Iya, gitu. Kan background terakhir ya, jadi sesuai. Kayak gini sesuai nih. ini selera. Nah, kayak gini nih kan daunnya lebar-lebar nih Bu ya. Daunnya bunganya lebar-lebar. Nah, ini bisa cepat. Iya. Nah, itu kan daunnya saya cuma motong dari bahan yang kebetulan berbentuk daun. Jadi saya nggak harus gunting kecil-kecil. Udah saya potong aja daunnya seperti itu. Iya. Gitu loh. Dia punya corak daun kebetulan, ya udah tempel. Jadi berarti Bu, kalau misalkan kita mau praktek membuat seperti ini, jadi kita udah harus prepare percak-percaknya itu yang warnanya ke arah pink, merah, hitam, hijau gitu ya Bu? Ya. Misalkan andai ada kesempatan kita buat belajar Bu, itu mungkin Ibu cuma duduk manis aja, paling siapin gunting sama lem. Nanti bahan-bahan saya yang bawain. Gitu. Yang udah soalnya begitu. Supaya kita nggak repot. Iya. Nanti nggak seragam ya Bu. Iya. Nanti tinggal milih aja, tinggal milih mau warna apa, tapi bahan saya yang siapin. Gitu. Paling Ibu cuma siapin lem sama gunting. Gambar sama juga penggaris udah kali ya Bu, penggaris. Nggak usah. Nanti saya gambar sudah siapin di atas kanvas Bu. Kalau mulai dari awal repot lama. Jadi Ibu cuma tinggal nempel aja. Oh iya. Gitu. Nanti saya cariin gambar yang simple, yang nggak lama gitu. Jadi nanti semua perlengkapannya dari Ibu kita baru ini kan. Kecuali
dan lain. Nah, yang enak itu Menarik paling ya. banyak, yang enak itu paling banyak ya 5 orang. Tapi kalau misalkan apa ya namanya supaya konsentrasi nggak buyar. Tapi kalau untuk majelis taklim, 10 orang no problem, nggak jadi masalah. Kan nanti kan bisa diselesaikan di rumah. Iya. Maksimal 10 ya, Bu? Maksimal PR. 10 boleh. 10 boleh. Gitu. Yang penting ruangannya ya agak besar aja ya, Bu ya. Terbuka, ya. Soalnya pasti acak-acakan nanti. Ruangannya Ya, kalau besar, di- Bu. Kalau Di ruangan- Hairunisa, Bu, lumayan, Bu. Ruangannya besar. Boleh, Bu. boleh. Tenang, ya. Boleh. Jadi kalau 20 gimana? Boleh? Kalau 20 kebanyakan nanti ngobrol, Bu. Oh, gitu. Nanti ngobrol. Idealnya Uji sih memang coba 5 dulu orang. Bu Rini uji coba Hmm. dulu 10. Bu Nanti Rini. kalau sebetulnya nggak harus dari bikin lukisan juga sih, Bu ya. Jadi kalau udah ketemu caranya, Ibu tuh bisa bikin macam-macam. Nggak harus lukisan. Bisa bikin tatakan gelas, serbet, macam-macam, Bu. Gitu. Iya ya. Jadi ide itu pasti akan berkembang dengan sendirinya. Menarik Nah. banget, Bu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi waktu itu saya nikahin anak, Bu. Ya, kita iseng bikin buku tamunya seperti ini. Ini sebetulnya bukan buku tamu ya. Apa namanya ya? Jadi dia cap jempol. Jadi waktu itu saya bilang sama anak saya, jangan pakai buku tamu ya. Bosen, maksudnya coba deh cari sesuatu yang baru gitu. Nah, akhirnya anak saya bikin nih di atas kanvas. Dahannya doang, Bu. Tuh pohon. Jadi si tamu tuh kita siapin cat tamunya yang air. nempel-nempel ya, Bu. Jadi nggak Seru nulis buku juga, tamu. ya. Karena saya mikir Kreatif, gini waktu kreatif. itu. Waktu itu saya mikir gini, saya nikahin anak kan 2017 ya, Bu ya. Saya bilang gini sama anak saya. Buku tamu itu orang nulis, setelah itu masuk laci. Kita lupa. Iya. Nah, Bunda pengen tuh yang bisa kita ingat siapa aja sih yang datang gitu loh. Iya. Nah, mereka juga tulis nama tuh di situ. Jadi di cap Oh, ada jempolnya. namanya itu. Ada namanya. Jadi mereka kasih cap jempol, terus Kelihatan mereka ya? tulis namanya. Jadi nggak pakai alamat, nggak perlu lah ya. Iya. Nah, mereka seneng, Bu. Nah, kita bikin 2 waktu itu. Itu juga bisa jadi ide, Bu. Gitu. Nah, ini Berarti Ibu nyiapin yang pohonnya aja. cap jempol itu ya, Bu, bahannya ya? Iya, siapin catnya aja. Catnya sama spidolnya. Sama konektor, namanya konektor apa lah? Anak saya yang beli itu saya lupa. Jadi jempolnya ditempel ke cat, Bu, ya? Langsung Iya. tempel gitu? Terus Iya. di gelangan bisa? Tempel di Oh. situ. Iya, jadi kan berbentuk pohon kan. Iya. Awalnya itu cuma dahannya aja, Bu. Iya. Tapi jadi bagus. Dan ini kan bisa langsung kita pasang di dinding rumah. Bisa dipasang kenangan. Iya, ya. iya. Iya, kenang-kenang. Ibu kreatif Kreatif. banget. Iya. Jadi kan apa ya? Ya itu saya Iya, kadang-kadang orangnya nggak mau monoton deh. Aduh, yang lain dong, gitu. Jangan Nggak kayak mainstream. kita datang lagi seneng gitu, wow, malah pada ada berapa Iya. kali gitu kan nggak jadi masalah. Jadi mereka yang ngehias sendiri gitu. Iya. Aduh, duh, Iya. internet saya kenapa nih? Oh, enggak. Ya, apa-apa. tadi agak hilang suara. Tapi udah. Iya. Udah. Jadi kalau misalkan ibu-ibu mau belajar ya bisa aja, tapi saya juga kan ada kesibukan ya, Bu ya, tapi jauh-jauh hari aja kasih tahu gitu. Ya, Bu. Iya, menarik sekali, Bu, banget. Bu Ria mau tanya. Tadi udah diwakilin banyak. Iya. Oke. Ya menarik, kalau saya lihatnya menarik sekali gitu loh ya. Maksudnya kalau saya itu kan kadang-kadang ini kan seperti prakarya nih, Bu ya. Iya. Kayaknya betul. udah di awal udah kalah duluan gitu. Tapi ini kelihatannya kayaknya menarik untuk dilakukan gitu. Ya kan? Iya, Bu Apalagi Ria. tadi lihat yang anak sama ibu aja gitu baju itu kan kayaknya ya. Kayaknya kok gampang ya. Kayaknya kok gampang karena kan udah ada polanya ya, Bu ya. Maksudnya gambarnya udah ada kan? Tinggal kita taruh itunya kan. Tempel aja, betul. Iya, Yang kayaknya sulit itu enak ya Bu Rini ya. Kayaknya menyenangkan gitu loh. Iya. Menyenangkan ya.
Nggak Iya. usah Nah, yang kita belajar yuk. nggak usah yang jelimet, nggak usah foto gitu. Tapi kalau kayak gambar-gambar gitu aja, kayaknya kita menyenangkan ya, fun gitu ngerjainnya. Iya, Iya. jadi apa namanya, kalau kita serius ya Bu ya, saya gini, saya orangnya memang isengan Bu, isengan saya. Jadi awalnya nih saya cerita ya, saya tuh dapat limpahan bahan banyak dari temen yang kebetulan dia buka usaha clutch tote bag. Nah, saya bilang, lo punya bahan dari mana? Maksudnya dikemanain? Gue buangin, tapi kadang-kadang ada yang minta katanya. Gue minta dong gitu. Nah terus ya udah dikasih Bu saya Bu, satu kantong gede, satu kotak, bukan satu kantong, satu kotak gede. Jadi saya dulu kan pernah ikut itu Bu, saya udah sering masuk di klub perdagangan. Kita kan, saya juga kan pelaku UMKM, tapi waktu itu kuliner saya. Jadi kita ketemu teman-teman pelaku UMKM di situ, kita di klub bareng. Nah itu saya minta, itu saya sampai ngumpetin Bu kotaknya Bu, sampai ngumpetin, karena saya tahu suami saya pasti marah nih. Ini si Eli tuh kan ngumpulin barang rongsokan. Sampai saya umpetin Bu. Tapi terus saya mikir, gimana ya ini supaya bermanfaat, supaya sesuatu yang hasilnya bagus gitu loh, yang bernilai. Lagi di Bangka Polim. Nah, yang bernilai gitu. Lihat tuh apa granit, mau lihat. Halo? Halo? Iya, apa namanya? Lanjut akhirnya aja. ya udah, akhirnya itu kepikiran saya beli kanvas deh, coba deh dibikin lukisan. Lalu lukisan kucing, karena waktu itu saya dapetnya lukisan kucing, itu dulu yang pertama saya bikin. Itu juga, aduh, apa ya? Karena waktu itu saya juga lagi nggak ada kerjaan kali ya, jadi ya udah, itu selesai dalam 3 hari kalau nggak salah, kucing tuh. Udah, buat sendiri aja, nggak ada niatan buat dijual. Bahannya juga seadanya, tapi ya pas temen suami saya datang dibayarin, baru saya mikir, wah ini bisa jadi duit nih. Gitu. Iya. Menarik Bu, menarik. Nanti mungkin insya Allah ya Bu Evi bisa mengkoordinir berapa tadi maksimal 10 orang gitu ya. Yang Ibu harap maklum ya Bu, kita awam banget Bu ya. Jadi mesti benar-benar dari nol. Ya, Bu. Memang kalau yang nggak ini ya Bu ya, apa sih namanya, nggak kepikiran ya Bu ya. Tapi nanti kalau misalkan udah terjun Bu, itu asik Bu. Daripada kita istilahnya nonton, aduh saya juga kebetulan nggak hobi nonton sinetron ya Bu ya, jadi saya isi dengan kayak begitu-begitu deh. Yang produktif ya Bu. Punya seni, jadi punya seni ya Bu. Betul. Produktif dan menghasilkan. Iya. Baik, masih ada, kalau tidak ada lagi, Bu Rini bagaimana? Dari jamaah lain mungkin apa ada yang mau bertanya? Bu Susi coba. Dari jamaah lain coba. Ya, dari jamaah lain mungkin. Ya ada ini, iya makanya di chat hanya minta nomor telepon Ibu, sudah dikasih tadi sama Bu Evi, dan minta diajarin untuk, oh ini ada ini Bu, Bu Eli ada pertanyaan, mau minta diajarin buat Jamiyah di sekolah anak saya. Dari Ibu siapa, Samsung ya, mungkin Ibu Samsung bisa menyampaikan ke Bu Eli rencananya untuk mengajarkan buat Jamiyah di sekolah anaknya ini. Di sekolah mana ya Bu kira-kira? Kalau ini nanti bisa kontak Bu Eli langsung ya barangkali. Boleh, Bu. Kalau Ibu boleh. mau mengajar ke sekolahan ya. Saya kasih nomor saya ya. Boleh minta juga sih sama Bu Evi. Ya. Iya tadi Bu Evi Sudah ada Bu. Bu Evi sudah nyampein Bu. Iya. Iya, Ibu. Jadi Bu Eli sudah share, Bu Evi. Jadi Bu siapa tadi? Bu Samsung. Samsung, iya Samsung ini merek ininya Bu, merek HP-nya. Iya, Ibu kebetulan saya juga pernah mengajar, jadi sekarang udah enggak ya Bu ya, pernah mengajar tapi untuk anak autis. Nah, saya mengajar itu kebetulan prakarya Bu. Jadi kalau misalkan untuk sekolah umum, oke, saya bisa ajarkan karena untuk anak autis saja saya bisa ngajarin gitu loh Bu. Tinggal waktunya aja. Mudah-mudahan saya bisa, insya Allah. Gitu. Mungkin Ibu Samsung bisa ini ya, memperkenalkan.
Tapi kalau mau langsung ke Ibu Eli, silakan Ibu. Iya, Tadi udah Ibu. dikasih nomor. Ya. Iya, maaf Ibu. Saya tertarik banget itu nanti minta tolong sewaktu-waktu nanti saya minta tolong ajarin sama ibu-ibu jamiah di sekolah Al-Azhar, Ibu. Oh, boleh, Bu. Ibu Eli. Boleh. Nomornya bisa dicatat, Bu. Tadi Iya, Bu, ada siapa namanya Bu itu? sudah dicat tadi ada nomornya Ibu Iya. Eli. Ibu Eli Ade ya? Iya. Iya. Ya. Iya, Eli Ibu Ade. namanya Udah saya foto. siapa? Mohon maaf. Saya Ibu Lulu. Oh, Bu Lulu, bisa dibuka videonya Bu biar kenal Iya, kita. saya lagi habis sholat doa. Oh Sambil iya. iya, keren banget Bu, bagus. Tertarik banget ini, nanti sewaktu-waktu minta tolong ajarin ya Bu Eli. Boleh, Bu, boleh. Nanti Bu Lulu kontak ya. aja ya, Bu ya. Nah, Dengan Bu mungkin Lulu. ibu-ibu. Iya Ibu. Ya udah saya ganti tuh Ibu. lebih Jadi ibu-ibu yang lain biar iya. tahu yang nanya ini Bu Lulu ya ibu-ibu. Iya Ibu. Makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Terima kalau kasih Bu Lulu. ya jadi Nanti kalau silakan misalkan langsung berkomunikasi ya Bu dengan Bu Eli ya, Bu Eli. ya Bu. Iya Saya Bu. WA on time, Bu. Tapi kecuali tidur ya, saya matiin internet. Jangan mengganggu waktu istirahat, Bu. Iya. Jadi dari perca itu sebetulnya banyak ya Bu ya, nggak harus lukisan. Cuman memang kalau lukisan itu kan dia punya seni tersendiri. Jadi apa sih namanya, butuh konsentrasi, nggak seperti yang lain. Gitu aja. Saya kalau udah ngerjain itu Bu suka keasikan, suka lupa makan. Bener nih Bu, bener. Saya sampai lupa kadang-kadang belum masak gitu. Jadi harus ada waktunya juga gitu. Tapi kalau apalagi kalau udah ngerjain yang detail gitu ya, kadang-kadang ya gitu sampai malam kalau belum beres rasanya gimana gitu Bu ya. Makanya Penasaran kalau ya, Bu? penasaran. Makanya selama setahun ini saya nggak terima dulu nih Bu, tapi baru terima lagi karena dia buat hadiah kan. Buat hadiah, oke saya terima deh, nggak apa-apa, tapi jangan minta buru-buru ya gitu. Karena saya juga ada kesibukan lain gitu. Iya. Baik, mungkin waktu jua ya Bu, sudah pukul 11.30. Iya. Kalau masih ada silakan kontak ke Bu Eli. Iya. Kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan pagi hari ini yang memang sangat inspiring ya Bu Eli. Terima kasih ini ilmunya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi bekal kita untuk memulai dari yang tadi disampaikan yang sederhana dulu ya Bu Eli. Yang sederhana dulu. Ya, yang sederhana yang nanti mungkin melalui ibu-ibu pengurus bisa dikoordinir kapan waktu yang tepat untuk bisa menghadirkan Bu Eli di Majelis Taklim Indonesia. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa menyempatkan dan harapannya sih mudah-mudahan Omikronnya tidak menyebar sehingga Amin, Bu. sehingga kita dapat kesempatan untuk bertatap muka kembali. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Eli atas ilmu yang telah disampaikan dan sangat bermanfaat dan ini menjadi pekerjaan yang produktif bagi ibu-ibu yang daripada ini ya dengan masa pandemi ini tidak bisa keluar rumah. Nah, ini ada pekerjaan yang menghasilkan dan ini menjadi inspirasi kita semua. Semoga bisa dilaksanakan dalam waktu yang nanti bisa ditentukan oleh ibu-ibu pengurus bagi jamaah Majelis Taklim Indonesia. Baik, terima kasih juga kepada jamaah yang telah hadir pada kesempatan ini, Ibu pengurus, Ibu ketua, Ibu pembina, dan juga jamaah yang undangan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya membacakan doa sesudah pengajian.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan. Hiasi kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan ketakwaan, indahkan kami dengan kealahiyatan, keselamatan lahir batin, keselamatan akidah, keselamatan dari segala bentuk bahaya, dan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, berikanlah kami manfaat dari apa yang bermanfaat bagi kami, dan karuniakan kami ilmu yang bermanfaat. Segala puji bagi Allah atas kebaikan segala keadaan, dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya keadaan penghuni neraka. Maha suci Engkau ya Allah, dan bagimu segala puji. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan dan bertobat padamu. Kami akhiri, mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Eli yang telah memberikan ilmunya, yang memberikan inspiring bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Mohon maaf lahir batin apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.